Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat sadaqallahul adzim. Yang kami hormati Kepala Mandua Tegal, idamanku, beliau yang terhormat Haji Ahmad Mafrohi MPD. Yang kami hormati segenap Dewan Guru, staf tata usaha, dan seluruh panitia Matsama daring Mandua Tegal tahun pelajaran 2021-2022 yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keberkahan hidupnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tak ketinggalan calon peserta didik Mandua Tegal atau peserta Matsama online, yaitu masa ta'aruf siswa madrasah tahun pelajaran 2021-2022 yang kami banggakan, yang kami cintai. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang Matsama hari ini, yaitu ukhuwah atau yang sering kita kenal dalam bahasa Inggrisnya itu adalah brotherhood. Ukhuwah ya, itu sudah sering sekali kita dengar. Karena apa? Ukhuwah itu sesuatu yang sangat penting dan mendasar bagi kehidupan, baik itu kehidupan manusia, terutama kehidupan di dunia, ya. Baik beragama, ya, kehidupan beragama maupun kehidupan bernegara. Anak-anakku, dalam hal ini saya akan menyampaikan 4 hal saja. Yang pertama tentang pengertian ukhuwah, yang kedua macam-macam ukhuwah, yang ketiga cara mewujudkan ukhuwah, dan yang keempat nanti nilai positif dari ukhuwah. Oke, yang pertama kita bahas tentang pengertian ukhuwah. Ukhuwah biasa diartikan persaudaraan. Kemudian dalam konteks bahasa Indonesia, ukhuwah memiliki arti sempit, yaitu seperti saudara kandung, ya, kakak beradik. Kalau kakak beradik itu berarti bersaudara. Nah, kemudian dalam arti yang luas, ukhuwah adalah suatu sikap yang mencerminkan rasa persaudaraan, kerukunan, persatuan, dan solidaritas yang dilakukan seseorang terhadap orang lain atau suatu kelompok pada kelompok lain dalam interaksi sosial. Kemudian dalam konteks masyarakat Islam, istilah ukhuwah itu sering dikenal dengan istilah ukhuwah Islamiyah, yang tentunya nanti kita akan bahas lebih lanjut dulu, ya. Jadi ukhuwah itu dalam konsep Islam adalah ukhuwah Islamiyah, yang berarti persaudaraan yang bersifat Islami atau persaudaraan yang sesuai dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hai orang-orang yang beriman, atau orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah
perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Kemudian dalam hadis Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'du. Orang mukmin terhadap orang mukmin lainnya adalah laksana bangunan, sebagaimana sebagian menguatkan sebagian yang lain. Ya, dari dua dasar atau dua dalil itu, baik itu dalil Al-Quran maupun dalil hadis, jelas bahwa ukhuwah itu adalah ajaran Islam. Ukhuwah itu adalah ajaran Islam. Maka kita sebagai umat Islam harus bisa mewujudkan ukhuwah. Nah, tentunya agar kita bisa mewujudkan ukhuwah, kita harus mengetahui dulu macam-macam ukhuwah. Ya, kita harus tahu macam-macam ukhuwah. Ini yang kedua ya. Tadi pengertian ukhuwah, sekarang macam-macam ukhuwah. Ya, kita lihat ukhuwah itu dalam pembahasan hari ini atau dalam kesempatan hari ini saya akan membahas tentang 3 macam ukhuwah. Ya, yang pertama ukhuwah Islamiyah, yang kedua ukhuwah wataniyah, yang ketiga ukhuwah basyariyah. Oke, yang pertama kita bahas ukhuwah Islamiyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Ada yang tahu? Ya. Ukhuwah Islamiyah adalah ukhuwah yang tumbuh dan berkembang karena persamaan keimanan atau keagamaan. Ya, jadi ukhuwah Islamiyah itu ukhuwah yang tumbuh, ya, berkembang atas dasar keimanan atau keyakinan, atas dasar keagamaan. Artinya apa? Kalau kita memiliki keyakinan yang sama, memiliki agama yang sama, sesama muslim misalnya, atau memiliki keyakinan yang sama, misalnya kita sama-sama meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita, maka siapapun yang mengakui Allah sebagai Tuhan kita, mereka adalah saudara. Mereka adalah saudara. Kemudian ukhuwah Islami itu mempunyai dasar konseptual yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Contohnya tadi ya, kita sudah membaca dalil Al-Quran dan dalil hadisnya. Itu bagian dari dasar atau konseptual ukhuwah Islamnya. Kemudian ketika kita melihat tentang pengertian ukhuwah Islamiyah tadi, ternyata ukhuwah itu tidak dibatasi oleh wilayah, tidak dibatasi oleh suatu bangsa, atau dibatasi oleh suku, ras. Sebab ya, siapapun yang mengakui atau memiliki iman yang sama, agama yang sama, maka dimanapun mereka berada, mereka adalah saudara kita. Ya. Jadi orang yang mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya, Nabi Muhammad adalah utusannya, ya, dan mengakui rukun-rukun yang lain, maka mereka adalah saudara kita dimanapun mereka berada. Sehingga apa? Ukhuwah Islamiyah tidak dibatasi oleh sebuah wilayah, ya, tidak dibatasi oleh sebuah wilayah. Sehingga apa? Cakupannya luas, ya, cakupannya luas. Contoh, umat Islam yang ada di Amerika, umat Islam yang ada di Jepang, umat Islam yang ada di manapun, di negara manapun, ya. Kalau mereka sama-sama muslim, maka saudara kita. Kalau mereka sama-sama beriman kepada Allah, maka mereka juga saudara kita. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip ukhuwah. Ya, saya akan menyebutkan beberapa prinsip ukhuwah
yang tentunya ini sangat penting sekali ya, sangat penting sekali agar apa ukhuwah bisa terwujud. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah itu ditegakkan atas dasar akidah yang mantap ya. Akidah yang mantap itu ya akidah yang mengakui bahwa Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai utusannya, yang sering kita kenal dengan istilah syahadat ya. Artinya apa? Orang yang sudah bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti mereka adalah saudara kita ya, itu dasar yang pertama. Dasar ukhuwah Islamiyah adalah akidah yang mantap. Kemudian yang kedua, at-tasamuh fil ikhtilaf. Ukhuwah itu prinsipnya adalah toleransi dalam setiap perbedaan. Ya. Toleransi dalam setiap perbedaan. Artinya apa? Saling menghargai. Saling menghargai itu wajib karena kita diciptakan oleh Allah berbeda-beda. Ya, kita diciptakan oleh Allah berbeda-beda ya. Dalam satu keluarga saja berbeda-beda ya. Orang tua kalian mungkin punya anak 10, yang satu laki-laki, yang satu perempuan, yang lain mungkin apa ya, nah, atau mungkin 5 laki-laki 5 perempuan ya, berbeda itu ya. Maka prinsip toleransi ini harus ada dalam sebuah keluarga. Jangan menganggap yang laki-laki kedudukannya lebih tinggi ketimbang perempuan. Jangan. Kita harus saling menghormati. Nah, itu yang kedua. Prinsip yang ketiga adalah at-ta'awun, saling tolong menolong. Sesama saudara, maka ya harus saling tolong menolong. Jangan dikatakan saudara kalau kita belum bisa menolong saudara kita. Nah, kemudian prinsip yang keempat, at-tawazun, sikap seimbang ya. Kita harus bisa berbuat seimbang ya dengan teman ya, menganggap mereka samalah ya, seimbang itu lebih apa ya, lebih dekat dengan adil ya, sama, memperlakukan mereka sama ya, seimbang ya. Kemudian yang kelima, at-tawasut, bersikap sederhana dan tidak memihak ya. Tidak memihak salah satu, tidak memihak yang kuat, atau sebaliknya tidak memihak yang lemah. Itu harus kita wujudkan ya. At-tawasut berarti berada di tengah-tengah ya. Berada di tengah-tengah ya. Yang keenam, al-wahdah wa ittisal, integritas dan konsolidasi di semua bidang ya. Itu prinsip ukhuwah. Kita punya integritas, punya jati diri ya. Dan konsolidasi itu ya saling mengingatkan ya, saling menguatkan satu sama lain. Kemudian yang ketujuh, memandang Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ini harus ya, karena Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Ajarannya adalah untuk memberikan kasih sayang ya, kasih sayang kepada seluruh makhluknya ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, prinsip ukhuwah adalah membentuk pemerintahan yang islami ya. Membentuk pemerintahan yang islami, yaitu pemerintahan yang berdasarkan dengan ajaran Islam, bukan pemerintahan kita lantas membentuk negara Islam, itu bukan ya, tapi pemerintahan yang didasarkan pada ajaran-ajaran Islam. Itu prinsip ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang kedua adalah ukhuwah wataniyah ya. Kata wataniyah itu berasal dari kata waton, artinya tanah air, tempat kelahiran, tanah tumpah darah, atau kampung halaman ya, atau kampung halaman.
Sehingga ukhuwah watoniyah yakni saudara dalam arti sebangsa, walaupun tidak sesama agama atau satu suku. Jadi lingkup watoniyah atau ukhuwah watoniyah adalah ukhuwah kebangsaan. Ya. Contohnya, kita sama-sama warga negara Indonesia, maka seluruh warga negara Indonesia itu adalah bersaudara, ya, bersaudara. Kemudian menurut Profesor Dr. Quraish Shihab dalam wawasan Al-Quran, untuk memantapkan ukhuwah kebangsaan, Al-Quran menggarisbawahi bahwa perbedaan merupakan sebuah keniscayaan. Istilah lain, perbedaan itu adalah sunnatullah, sudah menjadi hukum Allah. Ya. Jadi, perbedaan itu ya sudah menjadi hukum Allah, sunnatullah, sudah wajar lah. Ya. Walaupun Allah itu mampu, sebagaimana dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 48 yang artinya, sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Jadi Allah itu mampu menjadikan kalian semuanya itu satu umat, satu jenis. Allah mampu menjadikan semua manusia itu laki-laki semuanya, perempuan semuanya. Mampu juga menjadikan manusia itu sama wujudnya. Tapi kan kalau hanya menciptakan satu jenis saja kayaknya tidak indah. Coba kalau di dunia ini hanya ada laki-laki, maka ya tidak indah. Ya. Iya. Dunia ini akan kelihatan indah kalau saling pasangan. Ada warna hijau, ada warna merah, ada warna kuning dan lain sebagainya. Termasuk ada laki-laki, ada perempuan. Kalian hidupnya akan lebih berarti manakala melihat lawan jenis, kan kayak gitu ya. Iya. Kalau melihat sesama jenis ya kayaknya bosen. Ya, bosen. Ini sudah menjadi sunnatullah, keniscayaan bahwa Allah menciptakan manusia berbeda-beda. Lah, keberadaan ukhuwah dalam kehidupan berbangsa, bernegara adalah sebuah kondisi yang sangat diperlukan untuk menciptakan partisipasi masyarakat dalam proses pencapaian tujuan bersama. Apalagi sekarang lagi masa-masa pandemi, ya. Ya, meluasnya wabah COVID-19, yang mana untuk menjaga kesehatan kita, ya, kadang-kadang peraturannya itu ada yang bilang tidak masuk akal. Dulu sebelum ada COVID-19 kita bertemu dengan sesama bisa bersalaman, tapi sekarang dianjurkan untuk tidak bersalaman. Ini kan bagaimana? Nah, maka kita dalam ukhuwah kebangsaan ya harus mengikuti peraturan pemerintah, bukan lantas tidak mengindahkan peraturan pemerintah. Nah, itu bagian dari konsep ukhuwah kebangsaan. Kita harus saling menghormati. Apalagi konsep yang diajarkan oleh Rasulullah sudah sangat jelas. Dicontohkan dalam sebuah piagam Madinah. Piagam Madinah itu piagam yang dihasilkan ketika Rasulullah pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Setelah Rasulullah pindah di Madinah itu semua penduduknya bukan Islam. Ada penduduk Muslim, ada penduduk non-Muslim. Tapi Rasulullah tidak mengusir mereka. Rasulullah justru merangkul mereka untuk sama-sama bertanggung jawab demi kemajuan keamanan kota Madinah. Maka lahirlah piagam Madinah. Ya, ini jelas contoh dari Rasulullah. Ya, Rasulullah tidak menjadikan Madinah itu sebagai negara Muslim atau negara Islam, tidak.
Makanya ya, kita harus paham tentang sejarah ya. Oke, konsep ukhuwah yang dibangun oleh Rasulullah itu antara lain satu, egalitarisme, yaitu sebuah pandangan yang menyatakan bahwa manusia itu sama derajatnya, ya, sesama warga negara ya derajatnya sama, tidak berbeda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penghargaan kepada yang menyatakan penghargaan kepada orang berdasarkan pada prestasi, bukan kepada kesukuan, bukan kepada keturunan, ras atau lain sebagainya. Jadi kita menghargai orang lain ya karena prestasinya, karena kerjanya, ya, bukan karena dia anaknya presiden terus kita hargai. Kalau dia bukan anak presiden lantas kita tidak menghargainya, bukan seperti itu. Jadi kalau memang dia layak untuk dihargai maka berilah penghargaan. Kalau dia tidak layak ya jangan, wong tidak layak. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat. Jadi Islam itu harus terbuka. Islam harus terbuka. Atau kita harus terbuka. Kalau kita menganggap bahwa mereka adalah saudara kita harus terbuka terhadap mereka. Artinya apa? Mau menerima apa adanya. Nah, yang keempat, penegakan hukum dan keadilan. Nah, ini prinsip Rasulullah dalam menegakkan negara Madinah, yaitu menegakkan hukum dan keadilan. Siapapun yang melanggar hukum maka harus dihukum. Ya, siapapun, entah itu anaknya khalifah, anaknya gubernur, anaknya presiden, kalau memang melanggar hukum harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian lahirlah sebuah keadilan. Kemudian yang kelima, toleransi dan pluralis, ya. Toleransi itu nanti saling menghargai, ya, satu sama lain. Karena kita apa? Kita itu punya teman yang berbeda-beda, plural, ya, berbeda-beda, ya, bermacam-macam, maka harus saling menghargai. Yang terakhir, musyawarah. Untuk menghasilkan sesuatu maka dalam Islam ada istilah musyawarah. Wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah dalam menyelesaikan permasalahan. Langsung saja yang ketiga, ya, ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Ukhuwah insaniyah adalah persaudaraan sesama umat manusia dalam ajaran Islam. Kita sering mengenal dengan istilah ukhuwah basyariyah. Jadi ukhuwah insaniyah dalam istilah Islamnya adalah ukhuwah basyariyah. Jadi ukhuwah kemanusiaan, persaudaraan dengan sesama manusia, atau persaudaraan yang berkembang atas dasar kemanusiaan. Nah, itu ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Artinya apa? Kalau kita menganggap mereka adalah manusia, maka mereka adalah saudara kita. Atau ukhuwah ini adalah sebuah persaudaraan yang sifatnya sangat luas sekali. Karena menganggap atau ajarannya atau prinsipnya bahwa sesama manusia dimanapun mereka berada adalah saudara kita, ya. Apalagi kalau kita melihat sejarah bahwa kita itu adalah anak cucu Nabi Adam, ya, anak cucu Nabi Adam, berarti kan satu keturunan, ya, iya, satu keturunan, ya, karena kita yang hidup di dunia sekarang ini adalah cucunya Nabi Adam alaihissalam. Berarti secara tidak langsung mereka adalah saudara kita. Nah, kalau kita menganggap bahwa sesama manusia itu adalah saudara, maka namanya ukhuwah basyariyah.
ukhuwah basyariyah. Apalagi kalau kita melihat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial ya. Makhluk sosial itu ya makhluk yang butuh orang lain. Orang yang makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Ada yang mau hidup sendiri? Tidak ada. Ya. Hakikatnya tidak ada yang mau hidup sendiri. Kemudian langsung ya pada pendekatan ya, atau bagaimana cara mewujudkan ukhuwah. Ini ada beberapa pendekatan ya. Ukhuwah bisa terwujud manakala ditopang oleh 4 hal. 4 hal ini adalah tiang penyangga ukhuwah. Yang pertama ta'aruf. Yang pertama ta'aruf, yaitu usaha saling mengenal satu sama lain baik secara batiniah maupun secara lahiriah. Itu ta'aruf. Ta'aruf itu tidak hanya kenal nama ya, tidak hanya kenal nama, tapi harus mengenal lebih jauh ya, kenal keluarganya, kenal idenya, kenal kebiasaannya, kenal alamatnya ya. Iya, kenal alamatnya, kenal orang tuanya. Itu namanya ta'aruf. Baik secara batiniah itu ya segi-segi kejiwaannya maupun lahiriahnya, wujud nyatanya. Wujudnya nyata, apa yang terlihat itu lahiriah. Ya, kalau semuanya sudah kenal berarti kita sudah melangkahi apa yang namanya ta'aruf. Nah, kemudian yang kedua tafahum. Ketika kita berta'aruf kita mengetahui si A punya kelemahan, si B punya kelebihan, atau si A punya kelemahan, si B punya kelebihan. Maka dalam hal ini kita harus menerapkan prinsip atau unsur tafahum, saling memahami kelebihan dan kekurangannya. Kalau si A punya kekurangan, apa yang harus kita lakukan? Kita fahami, si A punya kekurangan. Kalau kalian menuntut hak yang sama dengan teman yang lain ya tidak bisa, karena mereka berbeda ya. Mereka berbeda. Ya, kita harus memahami. Itu yang kedua. Yang ketiga ta'awun. Ya, kalau kita sudah memahami si A punya kelemahan, si B punya kelebihan, maka selanjutnya adalah harus bisa mewujudkan ta'awun, saling tolong menolong. Tapi prinsipnya ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah, kita wajib menolong tapi dalam hal kebaikan. Jangan sebaliknya, menolong dalam hal keburukan. Teman kita mau mencuri, kita ikut membantu. Nah, itu nggak boleh ya. Nggak boleh. Apalagi sekarang kalian sudah menjalin ya persaudaraan sama-sama, insya Allah sebentar lagi kalian resmi menjadi peserta didik MAN 2 Tegal. Maka harus saling tolong menolong. Jangan saling ecek mengecek. Ini yang biasa terjadi ya, anak-anak di zaman sekarang melalui medsos ya, kadang-kadang memanggil panggilan yang tidak baik. Nah, itu ya, jadi harus bisa saling menolong. Apalagi ya ini tentunya teman kita juga banyak yang butuh pertolongan ya, apalagi dalam suasana COVID-19 ini banyak saudara-saudara kita yang ya mengalami kesusahan. Maka ta'awun itu harus diterapkan. Yang terakhir untuk mewujudkan ukhuwah adalah tafakul, yaitu saling memberikan jaminan, saling menjaga sehingga melahirkan rasa aman ya, saling menjaga satu sama lain. Yang terakhir yaitu nilai positif ukhuwah ya. Kita lanjut. Ini tidak semuanya saya baca ya. Kalau saya baca nanti lama sekali ya. Jadi ada beberapa saja ya. Nilai positif ukhuwah. Yang jelas ukhuwah itu memiliki hikmah yang luar biasa ya. Memiliki hikmah yang luar biasa. Di antaranya kalau kita menganggap orang lain bersaudara dengan kita, maka yang timbul adalah rasa
rasa cinta. Tapi cinta di sini bukan cinta antara laki-laki dan perempuan. Nah, cinta di sini ya dalam pengertian yang luas, saling mencintai, ya, ya saling mencintai sesama warga negara misalnya, ya sesama warga negara. Nah, cinta di sini sekali lagi bukan antara laki-laki dan perempuan, itu cinta yang berbeda ya. Nah, kemudian hikmah yang lain ya adalah menunjukkan kegembiraan ketika bertemu. Kalau kalian bertemu saudaranya di mana, maka saya yakin kalian akan merasa bahagia, merasa senang. Misalnya kalian dari SMP mana daftar di Eman, ternyata begitu sampai Eman ada pendaftar lain, dan ternyata pendaftar lain itu adalah saudara. Nah, tentunya saya yakin kalian akan senang, gembira, karena oh ternyata ketika daftar di Eman 2 Tegal ada saudara saya. Nah, ini kan akan lebih erat ya dalam rangka menjalin hubungan persaudaraan. Ya, itu beberapa nilai positif. Yang lain banyak sekali nilai positifnya ya. Iya, nilai positifnya banyak sekali. Nah, ini sampai di penghujung materi ya. Sebelum saya tutup, kiranya saya bisa baca sebuah pantun ya. Iya. Mungkin suara saya nggak bagus, tapi mudah-mudahan ini pantunnya bisa kita resapi, pahami ya. Oke, saya baca. Kalau Anda pergi ke taman, paling enak sambil makan buah. Jika ingin punya banyak teman, maka jagalah ukhuwah Islamiyah. Jika Anda membeli ikan, maka pilihlah ikan yang sudah tua. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya tuliskan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Indonesia semuanya adalah saudara kita, ya, saudara kita. Oke, sebelum saya tutup, ada tugas untuk kalian. Sekarang dari kita pahami masa-masa pandemi ya, iya, pandemi 19 ya. Apalagi kalian adalah golongan milenial, semuanya saya yakin kalian pegang HP semuanya, pegang HP semuanya. Kadang-kadang ketika kita berkumpul ya semuanya pegang HP, kumpul tapi nggak ngobrol ya. Ini kan luar biasa ya. Maka dengan adanya materi ini mudah-mudahan ini mempererat ukhuwah Islamiyah kita, mempererat ukhuwah watoniyah, mempererat ukhuwah basyariah, apalagi sekarang lagi dilanda pandemi COVID-19. Nah, tugas kalian ya di saat-saat pandemi ini, contoh apa yang bisa menunjukkan bahwa kalian adalah saudara? Contoh apa yang bisa menunjukkan bahwa kalian adalah bersaudara dengan yang lain? Ya, bersaudara dengan yang lain. Nanti tugasnya dijawab, dikumpulkan di Google Classroom ya. Ya, nanti ada admin yang mengarahkan ya, nanti di Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ya, bermanfaat ya. Mungkin kita akan bertemu di lain waktu. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.